Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Nuni akan melanjutkan materi kita tentang Asmaul Husna. Yang kemarin saya sudah menjelaskan apa itu pengertian dari Asmaul Husna, dari kata asma, kemudian husna, kemudian digabung menjadi Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang maha mulia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dua dari Asmaul Husna, yaitu Al-Adl dan Al-Akhir. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Adl? Al-Adl artinya adalah maha adil. Jadi Allah itu maha adil kepada semua makhluknya. Allah tidak akan membedakan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Allah juga akan benar-benar melihat hasil dari perbuatan manusia itu dengan seadil-adilnya. Contoh, ketika manusia itu melakukan suatu kebaikan sekecil apapun, sekecil ujung kuku, maka Allah juga akan membalasnya. Akan tetapi kebalikannya, ketika Allah juga akan membalas orang-orang yang melakukan dosa sekecil apapun itu. Oke, contoh keadilan itu bagaimana? Apakah adil itu seperti ketika kita mempunyai anak SD, SMP, SMA, kemudian tiga-tiganya kita akan memberikan uang saku yang sama 5.000, itu namanya adil? Tidak. Adil itu adalah sesuai dengan porsinya. Jadi ketika anak SD dia masih cukup dikasih uang saku 2.000, itu namanya sudah adil. Karena apa? Sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian SMP mendapatkan uang saku 5.000, SMA mendapatkan uang saku 10.000. Antara SD yang 2.000, SMP yang 5.000 dan SMA yang 10.000, itu namanya adil. Karena apa? Karena kegunaannya sudah sesuai. Nah, sama ketika Allah maha adil berarti apa? Allah tidak akan memihak kepada satu makhluk apapun. Ketika makhluk itu melakukan suatu kebenaran dan mendapatkan pahala, maka sekecil apapun kebenaran itu akan tetap dikasih Allah pahala. Ketika makhluk itu melakukan dosa, maka sekecil apapun itu akan tetap mendapatkan balasannya. Oke, kemudian akan saya teruskan, yaitu Allah maha al-akhir. Al-akhir artinya adalah yang terakhir. Yang terakhir maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada suatu pun setelah Allah yang kekal. Manakala ketika Allah tetap ada ketika semua makhluknya hancur. Allah maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalannya makhluk adalah kekekalan yang terbatas. Sedangkan kekekalan surga, neraka yang ada di dalamnya juga termasuk juga terbatas. Akan tetapi apa? Akan tetapi Allah tidak terbatas. Kita contohkan seperti kita main bongkar pasang. Kita main bongkar pasang ketika kita membuat bongkar pasang rumah, membuat orang-orangan di situ. Ketika sudah 1 jam, 2 jam kita merasa bosan. Ketika bongkar pasang itu kita hancurkan, apakah kita yang membuat bongkar pasang itu ikut hancur? Tidak. Lah, itu sama. Ketika alam semesta bumi ini dihancurkan, si pencipta itu tidak akan pernah hancur. Lah, itu dinamakan al-akhir. Oke. Dari dua pengertian tersebut kita dapat mengetahui bahwa Asmaul Husna itu bisa menjadikan salah satu wasilah kita untuk berdoa kepada Allah. Karena apa? Allah sangat senang sekali ketika kita berdoa dengan Asmaul Husna. Satu lagi yang akan Bu Nuni jelaskan, yaitu tentang perilaku mulia mempelajari Asmaul Husna. Di sini ada hikmah-hikmahnya untuk mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama adalah hikmahnya adalah keimanan kepada Allah harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua adalah Allah memiliki Asmaul Husna yang berjumlah 99, dan Allah sangat menyukai ketika kita berdoa dengan nama-nama yang mulia tersebut. Yang ketiga, Allah maha mulia al-karim, maka kita menjadi hambanya juga harus memiliki keluhuran budi pekerti seperti sifatnya Allah. Allah maha memberi keamanan al-mu'min, maka kita jadi hamba harus bisa memberikan keamanan kepada orang lain. Misalnya kita minimal mengamankan dari orang lain itu teramankan dari lesan kita. Kemudian Allah maha penolong al-wakil, maka kita sebagai orang mukmin kita juga harus optimis. Kita harus percaya bahwa kita hidup itu sudah ada yang mencukupi. Kemudian
Allah Maha Al-Matin, kokoh, maka apa? Kita harus kokoh berpendirian kita di dalam, terutama di dalam agama. Karena apa? Karena itu adalah sebagai manifestasi dari sifat Allah Al-Matin. Kemudian Allah Maha mengumpulkan Al-Jami. Di sini kita sebagai manusia gimana caranya untuk menyamakan, maksudnya untuk menyamai sifat ini dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah kita sebagai seseorang makhluk, kita bisa mengumpulkan seseorang dalam kebaikan. Oke, kemudian Allah Maha Al-Adil. Al-Adil, Allah Maha Adil. Jadi ketika nanti kita menjadi seorang pejabat, kita juga harus adil dengan semua yang rakyat. Jadi kita tidak boleh pilih kasih. Allah saja tidak pernah pilih kasih kepada seluruh makhluknya, apalagi kita sebagai hambanya juga harus mengikuti meneladani sifat al-adil. Kemudian terakhir adalah Allah Maha Al-Akhir, karena kita tahu kita nanti akan menjalani yang namanya kiamat, maka dari situ kita harus berhati-hati dengan perbuatan kita. Karena apa? Kita suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Hanya Allah sajalah yang maha akhir, dan kita semua akan mati dan akan binasa. Oleh karena itu kita harus sekarang ini melakukan sesuatu yang baik untuk apa? Untuk kita pertanggungjawabkan nanti. Cukup itu penjelasan dari Purni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.